Pro kontra ucapan Selamat Natal. Pro dan kontra ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani bagi Muslim di Indonesia selalu menjadi isu yang merebak menjelang dan saat 25 Desember tiba setiap tahunnya. Ada yang sementara berkeras dan mempersoalkan jika seorang Muslim memberikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani lantaran keyakinan yang kuat pada dalil-dalil tertentu yang tak membenarkan ucapan tersebut disampaikan. Namun, sementara yang lain sama sekali tak mempermasalahkan dan dengan santainya mengobrol ucapan untuk demi sebuah kata toleransi. Berbagai dalil baik pendukung pendapat yang pro dan kontra sejatinya sama kuatnya, sehingga tak perlu dipersoalkan hingga mengundang keributan dan perdebatan tanpa henti. Perbedaan pendapat ini erat kaitannya dengan istinbat al-hukmi, sehingga mengulas hukum ucapan Selamat Natal ada baiknya dengan menggunakan perspektif fikih yang dikaitkan juga dengan akidah dan akhlak. Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Tata Septayuda Purnama mengatakan, pada dasarnya dalil dari Al-Quran maupun Sunan secara spesifik tidak mengatur hukum ucapan Selamat Natal. Hal itu karena di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disebutkan secara khusus hal soal boleh tidaknya menyampaikan ucapan Selamat Natal. Polemik ini sejatinya baru muncul belakangan pada era kontemporer, saat banyak masyarakat Muslim ingin turut serta menyampaikan sikap toleransinya kepada saudara umat Kristiani. Maka, karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang secara tegas menghukuminya, kasus ini menjadi bagian yang termasuk dalam kategori ijtihadi. Pada hakikatnya, mayoritas ulama dari 4 mazhab besar dalam ilmu fikih, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, telah sepakat untuk mengharamkan ucapan Selamat Natal kepada umat Nasrani. Namun pada perkembangannya, ulama-ulama kontemporer kembali mengulas hukum tersebut karena kasus ini masuk dalam kategori ijtihadi. Umumnya beda pendapat yang timbul di kalangan ulama kontemporer lebih disebabkan karena ijtihad mereka dalam memahami generalitas ayat atau hadis yang terkait dengan kasus ini. Sebagian ulama yang memilih sikap untuk membolehkan ucapan Selamat Natal bagi umat Nasrani menggunakan dasar hukum Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Makna dari ayat tersebut ditegaskan bahwa perbuatan baik kepada siapa saja tidak dilarang, selama mereka tidak memerangi dan mengusirnya dari negerinya. Sedangkan, mengucapkan Selamat Natal dipercaya merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada orang non-muslim, sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan. Sementara mereka yang mengharamkan ucapan Selamat Natal mengambil dasar hukum yang tak kalah kuatnya, yakni Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 72 yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ayat tersebut memiliki makna yang dalam bahwa seseorang dijanjikan martabat yang tinggi di surga sepanjang tak memberikan kesaksian palsu di dunia. Ucapan Selamat Natal kemudian dianggap sebagai ucapan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Nasrani tentang hari Natal. Maka ucapan Selamat Natal kepada umat Nasrani dianggap sebagai tasyabuh sekaligus memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristen tentang kebenaran peristiwa Natal. Kemudian, kasus ini dianggap masuk juga ke dalam ranah akidah yang mengkompromikan antara tauhid dengan syirik. Berlatar belakang dasar itulah hukum ucapan Natal diharamkan secara tegas. Peneliti studi Islam UI Yogyakarta Saiful Aziz Al-Bantan menuliskan bahwa beda pendapat para ulama kontemporer tentang hukum ucapan Selamat Natal hendaknya tidak menjadikan internal umat Islam di Indonesia semakin terpecah hanya diakibatkan oleh perbedaan pemilihan sikap dalam kasus ini. Apabila kita memilih sikap untuk membolehkannya, pastikan bahwa pembolehan tersebut demi menjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama, dengan tetap menjaga akidah kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai karena ada saudara kita yang mengambil sikap mengharamkannya, kita serta-merta langsung menjustifikasi ia sebagai orang yang intoleransi. Sebaliknya, jika memilih sikap untuk mengharamkannya, pastikan bahwa pengharaman tersebut
merupakan bentuk gairah dalam menjaga prinsip akidah umat Islam yang tegas, namun tetap menjaga nilai-nilai toleransi antarumat beragama dengan bentuk yang berbeda. Jangan sampai karena ada saudara kita yang mengambil sikap membolehkannya, kita bermudah-mudahan dalam menjustifikasi ia sebagai orang kafir. Ada jalan tengah untuk tetap dapat menyapa mereka yang merayakan Natal dengan santun, tanpa harus mengorbankan prinsip akidah, namun tetap bertoleransi. Beberapa ucapan yang secara semantik tidak mengucapkan Selamat Natal diantaranya disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Cholil Qomas. Atas nama pemerintah dan pribadi saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2021. Ucapan di dalam pidato Menteri Agama. Gus Yakut tidak mengucapkan selamat Natal melainkan selamat merayakan Natal, sehingga secara semantik atau makna kebahasaan sangat berbeda. Hal serupa pun bisa diterapkan dalam bentuk-bentuk ucapan penuh toleransi kepada umat Nasrani, tanpa melanggar sesuatu yang menjadi prinsip akidah di antaranya. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan kesehatan selalu menyertai teman-teman yang merayakan Natal. Aktivis hubungan antar agama dan masyarakat JPM Pelokila, sebagai umat Kristiani, mengatakan bahwa Natal merupakan hari raya yang ditetapkan Gereja Katolik dan kemudian diwariskan oleh Gereja Protestan untuk merayakan kelahiran Kristus berdasarkan usaha-usaha para bapak gereja untuk menemukan tanggal historis kelahiran Yesus Kristus. Menurut alumnus Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta itu, Natal sama sekali bukan perayaan pagan yang diadopsi ke dalam kekristenan, tetapi sebuah perayaan yang berasal dari dalam Gereja Katolik. Terkait ucapan Selamat Natal, Japi sangat memahami prinsip dan akidah umat Islam, sehingga sejatinya tak ada tuntutan apapun dari umat Kristiani kepada Muslim. Ia hanya terkadang risih dengan pro dan kontra yang timbul setiap tahunnya menjelang perayaan Natal. Bagi Japi hal itu sungguh sangat tidak perlu. Tanpa ucapan bagi mereka, Natal tetaplah Natal tanpa mengurangi kesakralannya. Jadi, sejatinya selalu ada jalan tengah untuk semua. Tetap bertoleransi tanpa mengorbankan prinsip akidah, tetap mengucapkan tanpa mengucapkan. Untuk Indonesia yang plural, maka toleransi adalah fondasi. First